Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Bella Ardiana. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Abdul Putra. Perkenalkan, nama saya Bagus Fikri Cahyadi. Perkenalkan, nama saya James Debidau. Perkenalkan, nama saya Lutfiano Ismi Firdaus. Kami mahasiswa-mahasiswi PEM Akamikas. Dan kami berasal dari Teknik Produksi Minyak dan Gas. Kelas 1B. Mata kuliah Mekanika Fluida. Kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan praktikum kami. Yang pertama yang akan kami presentasikan adalah tekanan hidrostatik. Tujuan percobaan. Yang pertama, memahami konsep dasar tekanan hidrostatis dan gaya yang bekerja pada permukaan terendam serta menentukan lokasi pusat tekanan secara eksperimental dan teoritis. Yang kedua, menganalisis hubungan antara kedalaman air dengan gaya hidrostatis dan letak pusat tekanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dasar teorinya. Jadi dasar teori yang pertama yaitu adalah tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis sendiri adalah tekanan yang diberikan oleh fluida dalam keadaan statis atau keadaan diam. Nah, rumusnya sendiri yaitu adalah P0 plus rho GH, yang mana P ini adalah tekanan mutlak pada kedalaman, kemudian P0 adalah tekanan atmosfer atau tekanan pada permukaan bebas. Nah, kemudian rho itu adalah massa jenisnya, densitas, kemudian G itu adalah gravity. Nah, percepatan gravitasinya itu kita menggunakan 9,8. Nah, kemudian ada H ataupun H, kedalaman titik dari permukaan bebas. Oke, kemudian yang kedua ada kedalaman teoritis pusat tekanan. Nah, itu adalah kedalaman vertikal dari permukaan bebas fluida ke titik di mana gaya hidrostatik resultan karena secara teoritis bekerja pada suatu permukaan terendam. Titik ini disebut oleh center of pressure. Nah, untuk rumusnya sendiri di bidang vertikal yang terendam sebagian itu adalah Y sama dengan H D per 3. Kemudian untuk yang di bidang persegi panjang vertikal yang terbenam sepenuhnya yaitu adalah Y sama dengan D pangkat 2 per 12 plus dalam kurung D dikurang D besar per 2 tutup kurung kuadrat per D dikurang D besar per 2 plus H dikurang D kecil. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita itu ada kedalaman eksperimental pusat tekanan. Nah, ini adalah kedalaman vertikal dari pusat ketika di mana gaya hidrostatik resultan benar-benar bekerja pada permukaan terendam. Nilai ini diperoleh dengan menerapkan prinsip keseimbangan momen pada aparatus percobaan. Nah, untuk rumusnya sendiri di bidang yang terendam sebagian yaitu adalah Y sama dengan MGL per F sama dengan 2ML per rho BD kuadrat. Nah, di bidang yang terendam sepenuhnya rumusnya itu adalah Y sama dengan ML per rho BD dalam kurung D kecil dikurang D besar per 2 tutup kurung. Oke. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, gawai atau laptop berfungsi sebagai perantara praktikum online atau virtual. Yang kedua, Microsoft Excel berfungsi sebagai media untuk menginput data praktikum. Selanjutnya, Virtual Fluid Laboratory berfungsi sebagai media praktikum online. Yang selanjutnya, alat tulis berfungsi sebagai alat dan bahan dalam menulis hasil praktikum. Kita masuk ke dalam prosedur praktikum. Yang pertama kita buka web, kita udah buka web. Setelah itu yang kedua tekan tombol wake place dan wake minus. Jadi di sini ada wake place dan wake minus. Setelah itu langkah ketiganya tekan tombol wake place dan wake minus. Jadi wake place dan wake minus dia akan menambah beban 50 sampai 500 gram. Kita pilih sesuai kebutuhan. Nah, kita lihat lingkaran putihnya ini supaya pas di tengah-tengahnya. Kita tekan wake minus lagi.
Kalau kita rasa udah di tengah, nah kalau udah di tengah, langkah selanjutnya kita tekan tombol add water. Kita tekan tombol add water. Jadi kita tekan tombol add water nih. Setelah itu muncul garis berwarna biru. Jadi ini garisnya berwarna biru nih. Setelah itu kita geser garis yang ini sesuai kebutuhan kita. Nah, kita lihat sampai kita rasa nah udah cukup. Kalau kita udah rasa cukup, kita bikin sampai dot putihnya itu pas di tengah-tengah. Nah, kita lihat sampai tengah. Kita lihat dot putihnya ini kalau udah di tengah. Selanjutnya kita catat setiap wake dan hake-nya ke dalam Excel tabel observasi. Jadi setelah itu kita simpan dulu, save. Setiap kali kita melakukan itu kita save. Setelah itu kita kalau mau lihat soft observation table-nya, kita bisa tekan ini. Nah, ini dia, kita keluar, kita lihat setiap wake dan hake-nya nih. Kita lihat setiap wake dan hake-nya nih. Kita pakai hake yang 0, wake-nya 50, semakin meningkat ya. Kalau kita mau ekspor pakai Excel, bisa tekan ini. Kita bagikan ke kelompok atau individu. Oke, thank you. Nah, dari hasil pengamatan hidrostatik yang kami lakukan, kami mendapatkan data sebagai berikut ini. Nah, tabel ini berisikan data-data mentah hasil pengamatan praktikum tekanan hidrostatis. Nilai elevasi standar yang umumnya kecil menunjukkan bahwa para pengamat melakukan pengukuran dengan cukup konsisten. Dua subjek yang kami pisahkan, partially submerged dan fully submerged, berurutan agar memahami perubahan perilaku sistem dan perubahan gradien pada grafik. Dari tabel pengamatan yang kami lakukan, kami mendapatkan rata-rata sebagai berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke bab pengolahan data dan perhitungan. Ini merupakan bab yang paling kompleks di dalam praktikum ini karena semua data tersebut harus kita olah, harus kita hitung ulang. Jadi kita punya beberapa rumus. Since karena dia kompleks, makanya ya kita sebut kompleks karena dia punya beberapa rumus. Hidrostatis itu perhitungannya berbeda setiap kedalaman. Karena namanya tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dipengaruhi oleh tekanan di atasnya. Sehingga semakin dalam tekanan, maka akan semakin berat. Jadi kita akan menghitung gaya hidrostatisnya. Gaya hidrostatis yang kita pakai itu ada dua, di mana perhitungannya itu ada yang terendam sebagian dan ada yang terendam sepenuhnya. Gaya hidrostatis yang terendam sebagian itu rumusnya sudah saya tulis terlebih dahulu. Ini adalah gaya hidrostatis. Saya rasa cukup jelas di kamera. Untuk bidang vertikal yang terendam sebagian, atau saya tulis secara singkat, itu terendam sebagian. Kita cukup mengejar waktu di sini. Oke. Adalah rumusnya F, di mana F adalah gaya setengah rho. Rho adalah massa jenis G gravitasi. B itu adalah lebar sisi kuadrat. Dan D kuadrat, di mana D kuadrat adalah kedalaman air dari dasar kuadrat. Oke, kita coba satu contoh perhitungan yang merupakan data pengamatan kita. Oke, jadi di sini kita punya standarnya itu adalah rho atau massa jenis dari air sendiri itu adalah 1000. Sedangkan gravitasi itu adalah 9,81. Cuma karena untuk mempermudah kita menggunakan 2 digit sehingga menjadi 9,8.
Untuk B, di mana B tadi adalah sisi kuadran. Sisi kuadran kita di sini fix itu adalah 0,075. Dan kedalaman. Karena kedalaman ini berbeda-beda, sehingga kita pakai salah satu data saja. Di mana kita memakai untuk sisi yang tertinggi itu adalah 0,0434, di mana itu adalah titik terendam sebagian. Sehingga bisa dituliskan rumusnya adalah setengah 1000 dikali 9,8. Lalu untuk sisi kuadrannya tadi kita sepakat untuk menggunakan 0,075, dan di kuadrannya itu adalah 0,0434 kuadrat. Untuk mempersingkat, karena di sini sudah ada hasilnya, kita mendapatkan hasil bahwa 0,692. Jadi ini adalah gaya hidrostatis yang paling luas, ibaratnya yang paling luas. Nah, since saya bilang tadi ada dua rumus untuk gaya hidrostatis ini, di mana ada terendam sebagian dan terendam sepenuhnya, kita juga akan memberikan rumus yang terendam sepenuhnya. Jadi inilah alasan kenapa perhitungan ini sangat kompleks, karena satu rumus saja kita butuh dua. Untuk terendam sepenuhnya, F adalah rho G B D min D per 2. Nah, D besar ini berbeda dengan D kecil. Dimana D kecil tadi kita sepakat bahwa dia ada depth. Sedangkan untuk D besar ini, dia itu adalah tinggi sisi kuadran. Jadi untuk B tadi itu adalah lebar, sedangkan untuk D itu tinggi. Karena cukup simpel untuk ini sebenarnya. Namun ya karena rumusnya itu banyak, jadi ya kompleks. Kita kasih satu lagi perhitungan dari data kita, di mana data kita ini adalah data yang paling dalam. Untuk rho sama dengan 1000 karena kita menggunakan air, gravitasi sama dengan 9,8. B kita tadi sepakat bahwa dia menggunakan 0,075. Nah, untuk D-nya itu di data kita itu adalah 0,1. Sehingga tinggi sisi kuadran kita adalah 0,1. Sehingga 0,1, sedangkan untuk kedalamannya itu kita pakai yang paling dalam sehingga menjadi 0,1726. Ini maaf. Lalu kembali lagi karena rumusnya adalah D per 2, D bisa per 2 menjadi 0,1 per 2. Untuk mempersingkat waktu lagi karena kita masih punya banyak rumus yang harus kita bahas, untuk hasilnya adalah 9,011. Ini untuk gaya hidrostatis saja. Sekarang kita masih ada punya beberapa rumus lagi, di mana kita untuk menghitung itu di dalam praktikum ini itu ada dua perhitungan lagi, di mana ada perhitungan kedalaman teoritis dan perhitungan kedalaman eksperimental. Jadi mekanika fluida itu cukup kompleks, ya. Jadi untuk saya tulis ini adalah kita akan bahas dulu kedalaman teoritis. Inilah kedalaman teoritis. Sama seperti gaya hidrostatis tadi, kita masih punya terendam sebagian dan terendam sepenuhnya. Rumusnya berbeda juga. Nah, kita pakai untuk yang terendam sebagian. Secara cepat ini, kita cepat aja, mempersingkat waktu lagi. Terendam sebagian. Nah, untuk rumusnya itu adalah Y sama dengan H min D per 3, di mana H itu adalah
height. Sedangkan D itu tadi depth. Jadi ini adalah rumus untuk terdalam sebagian. Kita akan berikan lagi contoh perhitungan dari data-data kita. Ini berdasarkan dari laporan praktikum kita. Jadi di sini kita punya hanya adalah 0,2 dan D-nya itu untuk depth kedalamannya itu adalah 0,0434. Sehingga Y sama dengan saya rasa cukup jelas saya terlihat. Jadi untuk H itu sama dengan 0,2, sedangkan D itu adalah 0,0434 per 3. Karena since dia adalah rumus, jadi dibagi 3. Untuk mempersingkat waktu lagi, kita akan langsung saja ke hasilnya. Hasilnya adalah 0,1855. Sekarang kita masuk ke yang terendam sepenuhnya. Jadi untuk yang terendam sepenuhnya itu kita pakai rumus yang berbeda lagi. Di mana rumusnya adalah ini untuk terendam sepenuhnya. Y sama dengan D kuadrat per 12 ditambah D min D per 2 kuadrat. D min D per 2 ditambah H min D. Cukup pusing. Sekarang kita masukkan lagi data kita, yang dimana kita pakai yang paling dalam, dimana di sini Y sama dengan 0,1 sebagai lebar tinggi kuadran, maaf, 0,1 per 12 ditambah 0,1726 sebagai depth atau kedalaman dikurangi 0,1 per 2 kuadrat. Di bawah ini kita masih sama karena dia kedalamannya 0,1726 min 0,1 per 2 ditambah hanya kita menggunakan 0,2 dikurangi dengan depth lagi yaitu 0,1726. Karena saya mohon maaf jika tulisan saya tidak tahu terbaca, tapi untuk mempersingkat waktu lagi karena kita mengejar waktu, kita itu mendapatkan hasil 0,1568. Dan tentunya teoritis akan dibarengi dengan eksperimental, di mana perhitungan kita yang teori itu pasti akan sangat berbeda dengan yang eksperimen. Sehingga nantinya akan kita bandingkan data bagaimana teori, apakah teori itu sejalan dengan eksperimen yang kita lakukan. Jadi untuk kedalaman eksperimental tentunya kita punya dua rumus sama seperti yang tadi. Di mana ada yang terendam sebagian dan ada yang terendam sepenuhnya. Untuk yang terendam sebagian, itu ada Y ini M Y L F sama dengan 2 ml rho V E pada ini adalah rumus yang akan kita pakai. Seperti biasa kita akan tentunya akan kasih bagaimana untuk perhitungan berdasarkan data kita, di mana Y sama dengan M Y L per F. Yang kita pakai hanyalah yang ini 2 ml rho BD kuadrat. Jadi ini tetap dari sebagian ya. Kita pakai yang paling dalam sekarang.
di mana 2 dikali untuk 0,2 dan length 0,275 per row-nya 1000. Terus untuk B-nya itu 0,075 dikali dengan D kedalaman di mana 0,09424 kuadrat. Hasilnya itu adalah 0,165284. Sekarang kita akan menuliskan rumus yang terendam sepenuhnya. Untuk rumus yang terendam sepenuhnya itu rumusnya adalah Y sama dengan ML per rho B D D B D. Maaf tadi ada terkendala sedikit. Jadi untuk perhitungan ini hasilnya adalah 0,150. Jadi itulah yang kita hitung tadi, kita olah datanya, kita perhitungkan. Cukup rumit dan kompleks karena rumusnya kita banyak sekali, sehingga mekanika fluida itu sangat menyenangkan. Terima kasih. Selanjutnya, bab ke-7 kami membahas ada pembahasan dan hasil. Di sini setelah dari yang AB sampaikan, cara menghitungnya didapatkan result data hasil praktikum. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara massa yang ditambahkan dengan kedalaman rendaman. Semakin besar massanya, semakin dalam benda terendam. Selanjutnya, kami juga mendapatkan beberapa grafik. Grafik yang pertama yaitu hubungan antara gaya hidrostatis yang bawah berwarna biru dan kedalaman perendaman yang warna merah. Grafik berwarna biru adalah ketika objek hanya terendam sebagian. Titik-titik data berada di bawah grafik dari kedalaman sekitar 0,04 meter hingga 0,09 meter. Data ini diawali oleh garis putus-putus berwarna biru dengan persamaan Y sama dengan 50,514 X min 16082. Selanjutnya, grafik berwarna orange adalah data ketika objek terendam sepenuhnya. Titik-titik data ini dimulai dari kedalaman sekitar 0,1 meter hingga 0,18 meter. Selanjutnya, ada grafik 2, yaitu kedalaman teoritis pusat tekanan dengan kedalaman perendaman. Grafik berwarna biru itu yang atas. Grafik berwarna biru adalah data ketika objek hanya terendam sebagian. Titik-titik data berada di bagian kiri atas grafik. Selanjutnya yang berwarna orange yang bagian bawah adalah data ketika objek terendam sepenuhnya. Dimulai dari kedalaman 0,1 meter sampai 0,18 meter. Selanjutnya, grafik ketiga. Ada kedalaman eksperimental dan pusat tekanan yang warna biru yang atas, lalu dengan kedalaman perendaman yang warna orange. Grafik berwarna biru adalah data ketika objek hanya terendam sebagian. Titik-titik ini menunjukkan variasi yang cukup besar dan tidak terlalu linear dibandingkan dengan grafik teoritis sebelumnya. Tidak ada persamaan garis tren yang mengikuti mengindikasikan bahwa data eksperimental pada masa ini kurang konsisten atau memiliki korelasi yang rendah. Grafik berwarna orange adalah data ketika objek terendam sepenuhnya. Titik-titik data ini dimulai dari kedalaman sekitar 0,1 meter sampai 0,18 meter. Selanjutnya, grafik keempat adalah kedalaman teoritis pusat tekanan dan kedalaman eksperimental pusat. Berdasarkan bentuk persamaan garis regresinya, grafik ini termasuk grafik linear. Hal ini berarti hubungan antara kedalaman pusat tekanan teoritis dan eksperimental mengikuti kecenderungan garis lurus. Nilai gradien sebesar 1,8936 menunjukkan peningkatan nilai teoritis diikuti peningkatan nilai eksperimental. Dan terakhir, grafik kelima. Grafik kelima adalah kedalaman teoritis pusat tekanan dengan kedalaman eksperimental pusat tekanan, di mana setiap titik-titik pada garis ini mempresentasikan
satu percobaan. Koordinatnya X min adalah nilai teoritis yang dihitung dan koordinat Y-nya adalah nilai eksperimental yang diukur. Data ini diwakili oleh garis putus-putus berwarna biru. Jadi garisnya lurus dan berwarna biru. Y sama dengan 0,2822 ditambah 0,0339 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9969. Nilai R2 ini mendekati 1, menunjukkan bahwa ada korelasi linier yang luar biasa kuat antara data teoritis dan data eksperimental. 8. Pembahasan. Hasil praktikum ini disajikan dalam bentuk grafik hubungan antara gaya hidrostatis dan kedalaman rendaman serta hubungan antara pusat tekanan teoritis dan eksperimental, dan memberikan teori tetapi juga memberikan gambaran langsung mengenai penerapan gaya dalam rekayasa teknik. 1. Variasi gaya hidrostatik terhadap kedalaman pendalaman. 2. Hubungan kedalaman pusat tekanan dengan kedalaman rendaman. Semakin dalam benda terendam, pusat tekanan bergeser ke posisi yang lebih dangkal sehingga titik resultan gaya rendahan pusat massa beda. Ketika kuadran terdalam penuh, luas bidang konstan sehingga laju peningkatan gaya hidrostatis melambat. Perjeratan pusat tekanan juga berkurang karena distribusi pada permukaan jadi lebih merata. 4. Perbedaan hasil teoritis dalam eksperimental. Dan yang ke-9, kesimpulan. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh suatu fluida ketika berada pada kedalaman tertentu. Konsep tekanan berguna ketika berbicara tentang fluida. Menurut hasil percobaan, fluida memberikan tekanan ke segala arah. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa gaya hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman fluida. Praktikum ini memperlihatkan adanya perilaku antara kondisi benda saat terendam sebagai dan terendam sebelumnya. Pada saat benda terendam sebagian, gaya hidrostatis bertahap dengan laju tertentu karena peningkatan luas permukaan yang terkena fluida sekaligus bertambahnya tekanan rata-rata. Namun, ketika benda telah terendam penuh, luas permukaan gaya menerima tekanan tidak lagi bertambah sehingga peningkatan gaya hidrostatis semata-mata dipengaruhi oleh kedalaman. Selain itu, perubahan kedalaman ini terlihat jelas dari kemiringan grafik hasil percobaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa distribusi tekanan pada permukaan benda tidak seragam, sehingga titik kerja gaya total perpindahan ke atas mendekati pusat massa. Di bab ke-10 ada daftar pustaka. Kami memiliki beberapa referensi atau daftar pustaka yang kami cantumkan. Yang paling utama yang menjadi referensi keluar kami adalah buku Frank White, Fluid Mechanics. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami tentang laporan praktikum hidrostatis.